ngerelate juga mengenai hal ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang susahnya kita buktiin kita seolah-olah membela diri ya. Kita nggak buktiin kita beneran salah. Iya itu momen serba salah yang paling serba salah. Kita biarinin, ujung-ujungnya apakah dibiarinin? Kalau nggak kuat baru keluar dari lingkungannya. Karena itu nggak bisa diapa-apain. Oke, itu yang nomor 1 fitnah. Kalau 2 kok? Ya saya nggak dari kayak mau diomelin sama orang tuh, batasan ngomelnya tuh karena kita berpuluh-puluh tahun diomelin sama orang tua, nggak ada 5%-nya bro. Jadi kayak nggak ada rasanya, nggak kena sedikit pun gitu loh. Lu udah narik ego apa segala macam. Kalau saya kerja tuh punya bos itu di atas 4 ya. Yeah. Dan semuanya sepakat, boy lu kalau diomelin kenapa sih muka lu kayak tai sih. Iya. Coba di sini ada nggak sih yang nonton ini terus dimarahin terus bilang karena gue dimarahin gue berubah? Saya nggak yakin. Kalau versinya saya abis dimarahin dia dendam berubah jadi baik, bales yang dimarahin pasti. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita bakal ngebahas satu hal yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Hari ini kita masih mau ngelanjutin ngobrol sama Michael George. Iya, halo Koko Boy dan penonton setia. Oke. Agak mengejutkan. Selanjutnya kita akan bahas nomor 2 orang yang paling enggak banget atau yang tai banget lah, versi anak mudanya ya kalau kata orang. Betul. Lewat Michael George. Nomor 2 tuh apa? Pertama kan egois. Ternyata juga salah kaprah pula egoisnya. Iya, sebenarnya nggak kepikiran sih kok. Nggak kepikiran ya. Tipe gimana? Nah, nomor 2 tuh apa yang kayaknya ini enggak nih kayaknya. Aku kira luka di kamu apa? Nomor 2. Nomor 2 itu aku kira dulu orang yang ceria ya. Nah, orang yang ceria. Agak ngeselin sih. Maksudnya? Orang yang cari muka gitu. Oh, merugikan kamu kah? Enggak, tapi bawelnya berisik. Kalau dia berisik kenapa? Merenung. Kayaknya kagak juga ya. Kayaknya bukan gue yang merenung iri nih ya kayaknya ya. Gitu ya? Iya. Enggak, kenapa memang? Coba kita obrol dulu deh. Kenapa orang yang kasusnya gimana kasusnya? Contoh cowok ganteng gitu. Oke. Kayak dia lebih menarik atau dia lebih jago olahraga mungkin loh. Oke. Atau dia lebih pintar ke dalam suatu subjek. Oke. Atau dia lebih kaya. Oke. Terus kamu sebel? Agak nggak sebel ya, mungkin iri hati mungkin ya setelah direnungkan. Bentuknya kedengki ya. Betul. Tapi setelah sadar ternyata itu terjadi karena kita membandingkan ya. Oke. Ini lumayan sih. Menarik. Tapi kan juga sekarang juga lagi rame kan orang ganteng kalau sama orang lucu. Iya. Tapi kalau pemain Superman mah tetap menang kali kok. Iya lawan Sule. Iya, benar. Itu benar. Tapi di posisi-posisi tertentu membandingkan itu jadi momen-momen pahit sih. Membandingkan jadi momen pahit. Ya, apapun kita, siapapun kita, kalau versinya kamu adalah orang yang kuliah dan kerja akhir-akhir ini atau orang yang sudah berkeluarga pun kan membandingkan itu menjadi sebuah pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Bisa jadi motivasi, bisa jadi nusuk diri ya. Iya, bisa jadi disaster atau bencana. Disaster bencana. Oke. Di posisi-posisi tertentu membandingkan itu adalah hal yang baik. Contoh, ini orang itu kok bisa ya gitu? Bisa ya di titik tertentu. Padahal dia dulu rumahnya tetanggaan sama gue. Kenapa gue nggak bisa? Itu membandingkan yang baik. Oke. Kapan membandingkan yang buruk? Membandingkan yang buruk, saya punya parameter bahwa kita tidak ngereflekin itu ke badan lagi. Maksudnya? Ini pembandingan yang buruk nih ya? Perbandingan buruk. Kita nggak refleksi ke badan. Kamu bilang itu cowok misalnya tajir gitu. Iya. Kan kamu nggak ngebandingin ke kamu. Kamu cuma nunjuk-nunjuk dia doang. Wah, anjing lu mentang-mentang tajir lu ya. Oke, terus? Kalau kamu balikin ke badan, wah dia tajir ya, makanya jadi catchy atau jadi pusat perhatian. Iya. Kalau gue nggak tajir dan nggak kaya, apa ya yang bisa bikin jadi pusat perhatian? Mungkin itu jadi positif. Oke. Kecuali kamu cuma nunjuk doang, itu baru tuh jadi yang negatif. Itu nurunin dia ya? Bentuknya kayak separuh blaming, tapi awalnya dari comparing. Jadi kalau misalnya blaming tapi dari comparing, iya benar. Jadi kalau kasus kamu yang tadi, orang
udah kaya, ganteng lagi, gue jadi foto dah di sini gini. Iya Tapi kan jadinya negatif. Tapi Oke. kalau kamu ngerti caranya atau ngerti pointernya, ya udah kaya, ganteng lagi, set perhatian, gimana ya caranya gue bisa saingan sama dia, tapi dengan gaya caranya gue, oh, gue kan lebih pintar misalnya, ya udah deh gue bisa tanda kutip, ini sama-sama goblok sih, tapi ya udahlah ya ini orang ceritakan mau kuliah, Iya, ya udahlah gue bisa bermodus untuk belajar bareng karena gue merasa lebih pintar. Itu kan mengkompetisikan diri untuk sesuatu yang emang imbalance gitu loh. Iya. Tapi kalau kita menghardik aja bahwa dasar lu mentang-mentang ini mentang, ya udah nggak bakal jadi apa-apa. Gak bisa ada yang dibawa pulang. Nggak ada yang dibawa misalnya. pulang, nggak ada yang di badan tuh nggak ada gitu loh. Kalau misalnya kita menghardik, dasar lu mentang-mentang udah kaya belagu gini-gini, kan nggak ada yang dibawa ke badan. Yang dibawa ke badan kan umpatan, cuma ngerilis stresnya dia doang. Tapi beda cerita. Gila, kok dia bisa begitu ya? Kalau bisa begitu, gue kapan dia bisa begitu? Apa gue harus ngomong sama dia di titik apa dia bisa begini? Atau hal apa yang bisa gue lakuin? Itu beda banget ceritanya. Beda banget ceritanya. Kadang-kadang yang kita nggak tahu adalah kalau misalnya, bro, buset, badan lu bagus banget. Berapa lama bikin kayak gini misalnya? Enggak lah bro, cuma 8 bulan. Ya udah komit. Setahun lu awas lu ya, bicep gue bisa lebih gede. Itu kan jadinya membandingkan yang positif. Tapi beda cerita kalau kebencian atau iri hati atau dengkinya tuh keluar, jadinya bentuknya menghardik gitu loh. Memang rasanya nggak enak atau hal itu nggak ada yang mudah kan kalau nggak dilatih. Makanya belajarlah untuk ngelihat sesuatu tuh dari bird eye gitu loh, dari jauh sekali gitu loh. Jangan ngelihat esensinya. Yang kamu mau lawan dari dia apa? Ini nih pertanyaannya. Iya. Zamannya saya SMA, saya sekolah di sekolah negeri yang Cina dari 360 anak di satu angkatan itu mungkin Cina banget ya, cowok 4 kayaknya. 4 orang ya? Iya, kurang lebih 1% lah. Dan saya Cina paling menyebalkan. Karena sudah alisnya begini, gak pedulian orang, segala macem. Ada di titik tertentu, kelas 1 SMA saya dibully habis lah. Oke. Tapi saya emang gak bisa masuk kemanapun. Karena grup cowoknya adalah anak futsal banget, saya gak olahraga. Saya udah ngajar, anak lain nongkrong. Saya gak ada moment of truth untuk bisa masuk ke sana. Ya gak ada yang ceruk cocoknya lah Iya, gitu ya. betul. Tapi kan goal saya cuma satu. Gimana caranya gue bisa berteman aja deh sama dia biar gue gak dibully. Tujuan cuma itu. Saya kebetulan gak takut sama perempuan. Oke. Si anak-anak teman-teman ini nih kayak Takut nih biasanya ya. gak tahu kenapa ya, entah takut, entah gak enak, entah gak biasa. Karena saya terbiasa ngajar, ketemu orang tua murid apa segala macam. Saya punya verbal yang atau behavior yang jauh lebih mature aja mungkin. Oke. Ya udah akhirnya karena saya juga nggak bedon tuh bodoh banget. Ya udah saya duduk paling depan, bisa ngobrol sama siapapun, mau cewek mau cowok yang saya mau. Cowok tuh udah jarang banget karena kan duduk di belakang. Tapi cewek-cewek yang di depan kayak bintang angkatan. Iya, bunga kelas. Bunga kelas hitungannya. Saya nggak peduli gitu loh karena saya nggak ada orientasi apapun gitu loh. Seolah-olah dia tuh Ya, kalau lu gitu ngobrol sore tuh harus ciuman bibir gitu loh. Kayak lu ada niat, ngerti gak sih? Iya. Kayak harus sesuatu yang lu kenapa takut? Itu kan pertanyaan saya. Saya pikir segitunya banget gitu loh. Apa bedanya? Dia juga ramah-ramah aja. Apa emang ada nafsu lu yang segede gitu? Apa itu yang saya nggak bisa selesain pada saat itu. Tapi obrolan saya cuma satu. Oh, saya punya akses ini. Saya bisa ngobrol sama mereka. Ternyata mereka nggak bisa. Terus ada satu dan di beberapa kesempatan mereka kayaknya ngomongin sesuatu di depan dan saya nangkep bahwa bukan bro lah, intinya nama misalnya Yanto, Tok kenapa ya lu mau nomornya dia, kalau gue bisa kasih gimana? Lu nggak mungkin gini jarang gini ya udah dah, nggak usah nomor, gue janjian cuma lu berdua nanti di kantin jam segini, gue bisa pastiin dia datang. Terus itu entry-nya Koko masuk gini. Oke. Tapi kan orientasinya jelas, Koko nggak bisa bergaul. Iya. Pulang harus pulang karena ada ngajar. Iya. Berteman nggak pernah, muka menyebalkan, Cina banget. Di sana Namanya susah lagi ya. Kalau ya namanya juga susah. Tapi intinya nggak umum lah. Saya masuk ke sana. Gak punya teman dari Dharma Putra kan cuma satu. Saya SMP Dharma Putra, masuk SMA 2 cuma saya sendirian doang di sana. Terus itu yang di kantin gimana tuh kok yang ketemu berdua kok? Akhirnya saya janjian bilang. Si cewek. Belajar bareng yuk. Gini. Gue ada ini nih.
Kita janjian atau apa, gue minta nomor HP lu dong gini. Ya udah normal aja gitu loh. Ya udah minta nomor HP dikasih, separuh dijebak, besokannya baru lu mah ngerjain gue jadi ketemu sini juga nggak enak jadi ngobrol. Ya nggak apa-apa. Ya namanya gue bilang belajar bareng bukan sama gue. Gue cuma bilang belajar bareng, ujung-ujungnya kan nggak tahu siapa yang mau belajar bareng sama lu, ya urusan lain. Tapi kan entry-nya adalah bukan karena kita minoritas terus saya iri, wah gila gue coba jadi mayoritas atau gimana segala macam. Saya sepakat bahwa saya tidak semenyenangkan itu karena muka saya cukup menyebalkan, nggak friendly lah untuk banyak orang. Tapi pada saat itu yang bisa saya gunakan cuma satu, ya apa yang mereka nggak ada ya saya fill in aja gitu loh. Ya pada akhirnya ujungnya jadi happy semua. Ujung-ujungnya gitu loh. Ya sayanya bisa bikin cair suasana antara jurang yang tinggi banget. Karena serunya adalah bunga kelasnya itu cindo-cindo gitu. Tapi muslim. Lah. Tapi Plot muslim. twist ya? Plot twist. Jadi kita pikir bahwa dia tuh wah ini ada yang sama-sama nih minoritas. Pas hari Jumat SMA negeri dia pakai kerudung semuanya. Pusing-pusing dah. Tapi pada momen tertentu kita nggak bisa bahwa semua orang punya segalanya tuh nggak ada. Oke. Orang kaya punya keterbatasan waktu, orang biasa punya keterbatasan ekonomi. Semuanya harus punya juga nggak bisa. Jadi kalau kita ngelihat dari atau mengcompare sesuatu yang menurut kita semuanya nggak masuk akal, nggak ada yang masuk akal di dunia ini. Jadi masuk akal dunia ini. Nggak ada yang masuk akal. Semuanya tuh serba sulit, serba tidak adil, serba ya kebencian di mana-mana lah. Tapi yang kita bisa kontrol dari diri kita ya kita mau masuk di mana, fill in-nya di mana gitu loh. Oke. Kalau misalnya ya memang sih itu agak-agak posisi-posisi yang nggak banget ya buat masih muda membandingkan, nggak banget lah. Apalagi terhadap timeline, terhadap dia udah umur segini bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nggak ada yang tahu lah intinya. Tapi lebih baik dibanding membandingkan atau menghardik, lebih baik lebih ke arah dia teman seperjuangan lah istilahnya. dibadanin dalam arti lu bisanya ini, gue bisanya ini. Lu menang di sini, boleh gue menangnya di sini. Pacar lu banyak boleh, tapi gue pacar gue satu, tapi gue sampai nikah nih gue bisa buktiin. Tapi kan ada beberapa momen of truth yang dia juga nggak bakal bisa gitu loh. Emang orang ganteng enak, ya nggak enak juga. Serba salah kan? Ada nggak enaknya? Menurut saya sih ada. Menurut saya sih ada. Kalau deketin orang rasanya nggak serius karena semua orang ngedeketin dia. Ya kan nggak enak juga menurut kita. Ini obrolan-obrolan masa muda ya. Gitu. Tapi nggak ada lah, nggak ada yang semuanya serba happy, serba enak. Nggak ada. Oke, jadi tadi kalau aku sih ditanya bingung. Orang yang ngeselin tuh kayak gimana ya? Kalau Koko, orang nomor satu paling ngeselin gimana? Tipe orang kayak apa? Zaman kerja mungkin ya? Atau kuliah juga boleh deh. Orang yang paling ngeselin ya. Orang yang paling ngeselin adalah orang yang paling fitnah kali ya lebih. Orang yang suka ngadu domba mungkin ya? Bukan. Fitnah tuh kayak aja. Kan ngadu domba, ini bilang apa, ini bilang apa. Betul, diadu. Ini enggak, ini kita tidak terbukti melakukan tapi terus berteriak kita melakukan. Boy cium gua gitu contoh. Fitnah. Itu kan kepasangan, tapi kalau dalam dunia kerja tuh contohnya dunia kerja ya. Ini dunia kerja. Kirain teman. Dalam arti kayak kamu kerja nih, kita kerja bareng. Terus kamu bilang, "Kamu tadi hari ini ngapain?" "Wah, kerjaan ini, Pak." "Mana enggak ada catatannya?" "Oh iya, memang enggak ada." "Tidur kamu berarti. Ngaku aja lu tidur." "Enggak, Pak, saya kerja ini, ada hasilnya." "Mana catatannya?" "Enggak ada." Itu putar aja di situ. Terus saya bisa bilang ke teman-teman, "Jangan ikutin. Michael kerjanya tidur aja." "Tidurnya valid enggak?" Enggak. Buktinya ada enggak? Enggak. Tapi juga kamu enggak bisa ngebuktiin bahwa kamu juga kerja. Bener sih. Iya, tapi di dua hal itu kan jadinya enggak baik sebenarnya ya. Iya, enggak proper. Tapi mau enggak mau ya kamu harus telan itu, dan itu agak enggak enak. Itu lumayan enggak enak buat teman-teman yang ngerasain, mungkin bentuknya adu domba atau kayak lebih ke arah ini sih, kayak orang kalau sales tuh banyak kayak lu mah gak kerja gini-gini. Enggak, gue approach klien, gue keluar gini-gini. Ya iya, kebanyakan bohongnya mungkin ya jadinya. Tapi ya gak ada yang, ya serba salah lah. Tapi itu paling gak enak karena diadu secara data gak bisa, dibuktikan sama dia pun gak bisa. Jadi kita bergerak juga susah ya kalau gak ada buktinya ya. Yang paling pahit kalau sudah bisa dibuktikan dan dia tetap bilang gitu doang. Biasanya yang ngalamin itu finance accounting. Lu nyolong lu ya, gini. Dibuktiin gak ada yang dicolong. Tapi dibilang nyolong.
Gimana? Keributan kecil dalam bisnis keluarga kan juga gitu. Wah, mana nih duit kasir gini. Ternyata dibilang nyolong, udah pecah, bubar dua-duanya. Ada satu bill yang harusnya 130.000 jadi 1,3 juta. Jadi yang dicari itu sejuta lebihnya itu tuh. 1.200.000-nya itu yang dicari, dan dibilangnya itu nyolong, padahal pada salah pencet itu cuma satu bill. Itu kan jadi perselisihan panjang dan itu agak nggak enak. Makanya nyelesain sesuatu dengan meledak-ledak itu menarik. Kalau emang ada orang yang bisa menyelesaikan itu. Fitnah yang belum relate sih aku ya. Belum. Ya beruntung lah. Nanti kalau ngerasain bisa dirasain. Udah aware lah jadi. Udah aware. Berarti ada keberuntungan tertentu. Tapi ada beberapa orang juga nggak enak lah rasanya. Rasanya buat orang yang relate juga mengenai hal ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang susahnya. Kita buktiin kita seolah-olah membela diri. Kita nggak buktiin, kita beneran salah. Iya itu momen serba salah yang paling serba salah. Kita biarinin, ujung-ujungnya apakah dibiarinin? Kalau nggak kuat baru keluar dari lingkungannya. Karena itu nggak bisa diapa-apain. Oke, itu yang nomor 1 fitnah. Kalau 2 kok? Ini kayaknya udah mau 15 menit. Kita bahas di lanjutan deh. Udah menuju 15 menit. Singkatnya? Apa tuh? Yang kedua? Iya. Kalau diurutin ya, karena seumur hidup saya selalu dimarahin orang tua saya nggak ngerti kenapa orang marah. Oke, ini buat episode 2 ya? Iya. Untuk saya pribadi. Kok nggak ngerti kenapa orang marah? Iya, kenapa semuanya harus marah sih? Kayak bisa ngerubah aja gitu. Saya kan sering ngoceh sama editor saya kan. Tapi apakah semeledak-ledak? Bentuknya pertanyaan analitikal. Kalau ini lu itu gak, kalau ini itu gak, lu yang bener aja gini. Santai ya. Betul, tapi kalau kitanya bilang, lu punya otak gak? Kayak begini. Emang langsung pinter ya dianya? Enggak sih. Iya makanya. Itu yang dicoba. Itu pakai fear kali kau ya? Nggak tahu saya masih nggak ngerti. Apakah cara ngajarin saya ke orang yang saya ajarin juga ini masuk apa enggak juga saya nggak tahu. Bisa jadi saya juga nggak berhasil, harus memang dimarahin. Tapi bisa jadi jiwa leadership saya juga nggak ada. Iya, makanya saya masih bingung kenapa orang bisa menyelesaikan sesuatu dengan meledak-ledak gitu loh. Karena saya sering diomelin juga sama atasan saya. Lu kerjaannya telat aja gini. Iya pak. Bukannya mikir lu apa segala macam, muka lu lempeng banget apa. Saya kan udah salah pak. Kalau saya jawab saya salah, saya diam bapak bilang saya nggak mikir. Besok mau gitu lagi nggak? Tergantung pak. Kalau nggak konsekuensi aja deh pak. Kalau ini, ya udah kalau nggak masuk ya bayar 2.000. Besok telat lagi beneran. Bayar ganjil genap, bayar 2.000. Diomelin kan? Kan saya udah bayar pak. Kenapa diomelin? Ya tapi kan kamu telat gini. Tapi kan nggak bisa ngefek ke saya jadi nggak telat. Kemarin kan udah dicobain, ini kan makanya didenda. Kenapa masih udah didenda diomelin gimana sih? Double lagi. Oh ini gini. Yang penting omsetnya aman pak. Saya masih kerja kok. Ini teknis banget, rumah saya jauh gitu. Iya sih. Tapi ya saya masih nggak relate karena menurut saya nggak bisa diapa-apain gitu loh. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada yang memanfaatkan hal ini menjadi sebuah alasan atau wah gue nggak diomelin kok santai aja apa segala macem. Nggak tahu saya nggak ngerti. Tapi saya nggak punya dasar sama sekali karena versinya saya ketika orang dimarahin dia nggak makin pinter deh. Nggak makin pinter ya? Nggak makin pinter. Saya nggak merasa makin pinter dimarahin orang tua saya. Gitu dong. Karena kebetulan itu orang tua mungkin jadi resultnya beda. Tapi kalau dimarahin sama orang saya nggak makin pinter. Saya jadi pinter atau jadi bekerja secara 100% kalau saya takut apa yang saya mau tuh nggak kecapai. Oke. Baru saya bisa. Kayaknya ini nggak mungkin. Nggak lari lah ya. Nggak bisa lari. Baru lari ya. Tapi kalau diomelin, kayaknya saya nggak dari kayak mau diomelin sama orang tuh batasan ngomelnya tuh karena kita berpuluh-puluh tahun diomelin sama orang tua nggak ada 5%-nya bro. Jadi kayak nggak ada rasanya, nggak kena sedikit pun gitu loh. Lu udah narik ego apa segala macam. Kalau saya kerja tuh punya bos itu di atas 4 ya. Yeah. Dan semuanya sepakat, boy lu kalau diomelin kenapa sih muka lu kayak tai sih. Iya. Bukan gitu pak, tapi saya bingung mau ngapain. Menyesal dong. Nah, saya tanya ke bapak, coba
Bapak lakuin, muka menyesal kayak apa? Ya nunduk kayak apa? Saya udah nunduk Pak. Ini kayaknya alis saya Pak, kayak begini. Iya sih, Ada moment of truth kayak gini. Ini perbincangan real yang kejadian. Ini real, ini kejadian. Kamu kalau ngomong gak menyesal, kamu kalau kayak tai bener diomelin malah ngelawan. Gak ngelawan Bu, saya diam aja. Saya gak bilang alasan apa kalau ibu gak tanya apa segala macam. Yang bener dong, gimana lu menyesal? Aduh saya bingung lagi Bu, saya gak pandai bermimik gitu loh, gak punya banyak apa. Pokoknya muka lu tuh gak kelihatan nyesal. Lu nyesal gak sih sebenarnya? Saya nyesal Bu. Tapi begini aja. Tapi ya itu, ke beberapa atasan saya ya komplain terhadap hal ini. Tapi kalau dibilang jadinya takut enggak, karena kebiasaannya sudah beda banget. Oke. Jadi apa yang diinput ke kita tuh gak ada 5% ya. Langit tuh gak seruntuh itu gitu loh. Dibanding saya ngeles udah tahu duit segitu-gitunya bolos digebukin, wah itu langit runtuh tuh. Baru mantap tuh. Tapi kalau misalnya pas kayak gitu-gitu ya entah memang bener jadi sayanya nggak takut atau jadi saya resisten, saya nggak ngerti. Tapi bukan karena saya tidak menghargai, bukan. Tapi di versinya saya, kok saya nggak merasa ini ngefek gitu doang. Tapi nomor 2 dari obrolan ini sambil jawab dan pas 20 menit juga, pemarah sih. Saya nggak ngerti orang marah tuh kenapa. Oke. Orang marah tuh kenapa? Di tanda kutip ya, kerjaan dan sekelilingnya. Kalau dia lagi accident atau ada kecelakaan atau apa, ya kita ada marah, ada ledakan emosinya. Wajar dah kalau itu mah ya. Iya, ada itu kan hal yang tidak terduga gitu loh, dan kita nggak mau. Contoh. Refleks lah itu mah kok ya. Ya, misalnya istri saya terakhir ditabrak sama motor, tapi motornya minta ganti, ya otomatis kan kita marahin, Bapak udah tahu ditabrak dari samping, pintu hancur, benar-benar ditabrak, kita yang ganti segitiganya, kita yang ganti peleknya, kita yang ganti speedometernya. Ini Bapak maksudnya gimana gitu loh. Saking marahnya kita, ini istri saya bawa anak segala macam, itu ada kemarahan di situ. Maksudnya ada hal yang ini beruntung dia nggak kenapa-napa itu sih. Ada ledakan emosi itu, tapi nggak sampai panjang. Ya, rasanya kesana. Tapi kalau sisanya saya nggak relate. Saya benar-benar nggak relate. Ada yang orang marah sampai narik urat segala macam, sampai banyak lah dampak-dampak orang marah gitu loh. Tapi ya nggak ngerti deh saya. Kalau ke anak marah karena bentuk mendidik, tanggung jawab ya, betul. Beda bentuk kan ya. Betul, beda bentuk. Tapi kalau orang lain kayak misalnya editor atau karyawan atau apa, saya merasa nggak worth it. Bukan nggak worth it energi saya buat mereka. Tapi metodenya ya. Iya, saya juga nggak tahu metode saya, juga nggak bisa dibilang saya benar. Tapi kalau ditanya nomor 2 selain orang yang fitnah adalah orang yang pemarah. Orang yang marah karena saya nggak rasa baik gitu loh. Coba di sini ada nggak sih yang nonton ini terus dimarahin, terus bilang karena gue dimarahin gue berubah? Saya nggak yakin. Kalau versinya saya, abis dimarahin dia dendam berubah jadi baik, bales yang dimarahin pasti tuh. Balas yang marahin harusnya. Ngemarahin lagi maksudnya. Bukan ngemarahin balik, entah itu pembuktian, entah bilang bisa lebih tinggi, entah efeknya jadi panjang karena kan ada dendam di baliknya. Ngerti gak sih kalau misalnya Misalnya kita kerja deh berdua, kok goblok banget sih gini doang gak bisa. Lu kalau kayak gini gak punya otak banget deh. Lu pasti miskin begini caranya. Lu gak bakal bisa kerja, anak lu mau makan apa? Lu gak bakal nikah, lu jadi perjaka tua. Kok cerita begitu. Berubah gak? Jadi lebih baik. Oh iya berubah. Jadi tapi berubahnya bukan buat kamu development kan, tapi buat ngebalas ya. Buat ngebalas. Why-nya udah beda ya. Why-nya udah apinya tuh udah beda sekali. Beda sama akal. Tapi bukannya orang biasa kalau semangat yang tipe kayak gitu kok buat pembalasan. Larinya kencang ya biasanya. Sepakat. Tapi apakah bertahan lama dan menghasilkan hal yang baik? Oh itu long termnya belum tentu. Sekilas dilihat dia semangat betul. Tapi nggak long lasting. Betul. Tapi apa salahnya kalau saya ngomong, kalau ini kayak gini bisa digini, ini bisa gini. Tolong dong kayak gini. Kayaknya ini nggak proper. Kan saya juga selalu ngejelasin harusnya seperti apa. Oke. Tapi kalau misalnya harusnya seperti apa, masa iya nggak ngerti? Kalau nggak ngerti kan tanya. Kalau saya bisa selalu cerita ke editor, jangan iya aja. Tanya. Nggak ngerti tanya. Karena iya itu sebuah kesalahan kalau sebenarnya nggak iya gitu loh. Tapi di posisi-posisi tertentu, ya nggak akan ngefek gitu loh. Misal udah dimarahin, dia bagus nih kerjanya, dia pasti akan keluar buat ngasih tahu bahwa gaji yang lu kasih tuh nggak layak buat lu marahin gue, dan gue bisa ke tempat baru atau gue bisa jadi agency atau apa yang mungkin jauh lebih oke gitu loh.
Dan apakah ada orang perusahaan yang marah-marah dan jadi bagus? Banyak Ada banget, juga ya, banyak ada banget, banyak banget. Kita nggak bilang ini sebuah kesalahan, tapi ini personal opinion pribadi saya yang nggak ngerti di mana happy-nya kalian saat kalian marah. Untuk ngerubah orang rasanya enggak deh. Enggak ya kok. Enggak kayaknya. Kalau orang mepet kita aja terus kita goblok lu. Emang dia sadar dia mau ingin mencela kita? Enggak lah. Ya ujungnya berantem. Apa lu goblok emang gua goblok? Lu yang goblok. Bapak lu yang goblok gitu aja. Udah beres deh. Tapi kan nggak menyelesaikan apapun. Beda. Berarti satu fitnah, dua orang pemarah ya. Satu fitnah, dua orang pemarah. Menurut pikiran si Boy. Ini preferensi masing-masing dan preferensi ini aku ya. Beda banget. Semua orang masing-masing punya histori dan traumatic issue yang beda-beda. Tapi ini versinya pikiran si Boy. Itu aja sih buat obrolan kali ini. Thank you banyak buat yang udah nonton sampai sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau ada hal yang ya salah-salah kata, kami mohon maaf. Semuanya no judgment sama apa ya, tidak ada maksud lain, sekedar sharing. Semoga kedepannya bisa ngasih topik-topik yang menarik, lebih berkualitas. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe video ini. Bye bye. See you at the next episode. Thank you. Thank you.